Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, hari ini kita bisa kembali datang sama-sama di rumah Tuhan untuk kita kembali menaikkan sembah kita, pujian kita bagi Dia. Sebab Dia adalah Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita, amin. Amin, puji nama Tuhan. Mari sebelum kita lebih lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita bersyukur atas setiap penyertaan yang dahsyat dalam hidup kita, bahwa Dia Tuhan yang baik, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu, atas pengorbanan-Mu bagi setiap kami. Bahwa kasih-Mu cukup bagi setiap kami Tuhan, pengorbanan-Mu cukup bagi setiap kami. Dan kami bersyukur atas pengorbanan-Mu yang mahal bagi setiap kami. Sangat berharga. Kami mau tinggalkan Engkau di tempat ini Bapa. Kami mau naikkan pujian kami, sembah kami, sorak-sorai kami bagi-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang layak kami tinggikan dan layak kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kami mau terus ingat kasih-Mu dalam hidup kami Bapa. Kasih-Mu yang besar bagi setiap kami. Segala pengorbanan-Mu ajaib bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita mau pujian ini bersama-sama, kata begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilun-Nya, ingat pilun-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Amin. Kami mau lebih lagi Tuhan. Kami mau lebih lagi dengan Tuhan di tempat ini. Sebab kami tahu begitu besar kasih-Mu bagi setiap kami Bapa. Kau yang menyelamatkan kami dari belenggu dosa Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari lebih lagi kita akan bersama-sama. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya,
Mari angkat tanganmu soal di hadapan Tuhan. Ingat kasih-Nya, kasih-Nya besar bagi setiap kita. Kau yang selalu ada Tuhan. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku, bagiku, bagimu. Ingat pilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat kasih-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Lebih katakan, ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kau yang selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan. Bagiku Kau yang pulihkan kami. Ingat pilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, katakan kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan di tempat ini. Sebab kasih-Mu bagi kami Tuhan, kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kau yang pulihkan kami, Kau yang pulihkan kami, Kau yang pulihkan kami Tuhan. Kau yang bebaskan kami dari belenggu dosa, Kau yang bebaskan kami dari belenggu dosa, Kau yang bebaskan kami dari segala perkara yang tidak mungkin. Kau yang bebaskan kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu, atas kasih-Mu yang besar. Sebab Kau Tuhan yang ajaib, Kau Tuhan yang ajaib, Kau Tuhan yang besar. Kami tinggikan Kau Tuhan, kami muliakan Kau Yesus, Yesus Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Mari itu dalam hadirat-Nya, sembah Dia saudara. Dia hadir tengah-tengah kita pagi hari ini. Kami rindu akan kuasa-Mu mengalir tempat ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau yang pulihkan kami, Kau yang pulihkan kami. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Biar kuasa-Mu yang Kau nyatakan bagi setiap kami, kuasa-Mu yang Kau nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami puji Kau, kami sembah Kau Tuhan di tempat maha tinggi. Oh haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu yang besar Tuhan, kasih-Mu yang besar. Kau yang kami perlu Tuhan dalam hidup kami lebih dari apapun. Kau yang kami perlu.
Sebab kasih-Mu cukup bagi setiap. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang besar, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau lebih lagi meninggikan Tuhan di tempat ini, lebih lagi bersorak. Kau yang urapi setiap kami Bapa, Kau yang urapi setiap. Biarlah hadirat-Mu Tuhan memenuhi tempat ini, melawat setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan selalu mengucap. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Amin. Boleh beli salam dulu untuk kiri kanannya, katakan Tuhan itu adalah Tuhan yang perkasa. Amin. Sebab Tuhan kita Tuhan yang perkasa. Dia memampukan kita melakukan segala perkara dalam hidup kita, amin. Mari sama-sama kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan di tempat ini. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, dengan menebus nafsu jiwaku. Amin. Lewati badai tak ku ragukan apa, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Bapa, Raja perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu menerangi jalan. Katakan apa? Kaulah Tuhan Raja yang perkasa. Kau Tuhan yang perkasa bagi setiap kami Bapa. Kami mau serukan lagi bagi-Mu Tuhan. Amin. Katakan bukan dengan kuat gagahku, bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus nafsu jiwaku. Amin. Lewati badai tak ku ragukan apa, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Tuhan perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Nama perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Raja yang perkasa. Kita mau sama serukan, Yesus Kaulah Tuhan. Mari sama-sama katakan, Yesus Kau Tuhan. Yesus Kau Tuhan, Raja perkasa. Yesus Kau Tuhan, Raja perkasa. Kata Yesus Kau Tuhan, Raja perkasa. Sekali kata Yesus Kau Tuhan, Raja perkasa. Kaulah Tuhan, Bapa perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Raja, Kaulah Tuhan Raja perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Raja yang perkasa. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang perkasa bagi setiap kita, amin. Dia Tuhan yang dahsyat. Salam lagi kiri kanan bilang, Dia Tuhan. Amin. Sebab ada kuasa di dalam nama Saudara, ada kuasa.
lagi suruhkan dia katakan namanya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Tuhan yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia. Di mana saudara? Di bumi, di surga, termasyhur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada apa? Ada kuasa dalam nama Yesusku. Kamu mau lebih lagi Tuhan, berikan Tuhan di tempat ini. Amin. Kata bersama-sama namanya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Tuhan yang perkasa, Tuhan yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia, di bumi di surga, termasyhur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Kita mau sama-sama nanti mengangkat tangan kita ya. Kita mau ingat Dia lebih lagi di tempat ini. Kita mau bilang nama di atas segala nama adalah Yesus kita. Amin. Amin. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Amin. Nama yang telah membebaskanku. Katakan dengan imanmu saudara. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Engkau yang berkuasa di bumi di surga, termasyhur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama. Saya katakan Engkau yang termulia, Engkau yang termulia, di bumi di surga, termasyhur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan di tempat ini. Silahkan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Tahu bahwa kasihnya, kebaikannya, perbuatan Dia bagi kita. Tahu itu baik. Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Dia. Saya mengundang kita semua untuk terus masuk dalam hadirat Tuhan. Bapa kami
datang ke hadirat-Mu Bapa. Kami bawa hati kami bawa sembah kami bagi-Mu Tuhan. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Immanuel. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita puja yang awal lagi. Bapa, kami datang lebih lagi Tuhan, membawa hati kami, sembah kami bagi-Mu Bapa. Bapa-Ku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Immanuel. Kau besertaku, Engkau besertaku. Oh, Immanuel, Engkau Tuhan beserta. Katakan Immanuel, Kau yang beserta. Kau beserta dengan kami Tuhan dalam hidup kami. Amin. Immanuel, Engkau Tuhan besertaku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Immanuel. Engkau Tuhan Immanuel. Oh, Engkau Tuhan Immanuel. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya
persembahan pujian dan penyembahan kami boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan, yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Karena untuk itulah kami datang ke bait-Mu ini Tuhan, kami datang untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan manusia siapapun mereka. Terima kasih ya Tuhan, dan sekarang Tuhan kami mempersembahkan hati kami membuka hati kami untuk Kau taburi dengan benih firman-Mu. Karena itu jamahlah hati kami ya Tuhan, supaya hati kami bagikan tanah yang subur, sehingga benih firman-Mu yang ditabur itu berakar, bertumbuh dan berbuah-buah lebat di dalam kehidupan kami. Tuhan, urapi telinga kami yang mendengar, curahkan atas kami roh hikmat dan pewahyuan supaya kami dapat menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan pada pagi hari ini untuk kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami menyerahkan hamba-Mu yang sudah Tuhan tetapkan hari ini untuk menjadi penyambung lidah Tuhan. Kami percaya Engkau sudah sedang dan akan terus mengurapi hamba-Mu. Curahkan atas hamba-Mu roh hikmat dan pewahyuan dari Tuhan, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah berasal dari hikmat dan inspirasi dari Roh Kudus, sehingga apa yang disampaikannya itu akan menjadi berkat bagi kami. Tegurlah kami Tuhan yang perlu Engkau tegur, dan Tuhan ingatkan kami yang perlu Engkau ingatkan. Didik kami dengan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah siap untuk mendengar dan menerima firman Tuhan, dan Roh Kudus mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Yang siap menerima firman Tuhan katakan bersama-sama, amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, shalom. Baru 100 nih, padahal ada 2000 nih. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini banyak yang tidak hadir ya. Ada yang menikah saudaranya, ada yang keluar kota, ada yang sakit, ada yang keluar negeri. Puji Tuhan, seberapapun yang ada, Tuhan menghargai kehadiran Bapak Ibu. Haleluya. Pagi hari ini firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Imade Mastre. Bapak Ibu mendengar namanya berarti beliau berasal dari mana? Dari Bali ya. Hari ini WL-nya juga namanya Made ya. Made Gracia Trifosa, yang menyampaikan firman Tuhan juga Made. Hari ini dilayani oleh Made. Semua Made in Bali. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Made ini Bapak Ibu dosen saya waktu saya kuliah S2 di SDT Amanat Agung tahun 1997 sampai 98. Ya Pak Made ya. Jadi saya kenal beliau di situ. Namanya sudah saya dengar sudah lama ya. Karena apa? Tantenya istri saya jemaat beliau. Ya, jemaat Pak Made ini. Jadi tantenya istri saya bilang, Gembala Oo juga orang Bali loh katanya gitu ya. Siapa namanya? Pak Made. Oh, Pak Made. Akhirnya ketemu di kampus ya, luar biasa. Nah, karena gembalanya orang Bali, maka Oo itu begitu tahu keponakannya pacaran dengan saya langsung approve, langsung setuju gitu ya. Wah gitu luar biasa. Jadi ada andil juga Pak Made ini ya. Jadi saya gara-gara
gembalanya, oh gembala, oh juga orang Bali. Wah, oh kamu orang Bali ya? Wah langsung. Itu pertama dikenalin, wah digituin, iya Rita, udah sama nengah aja. Ya panjang ceritanya Bapak Ibu ya, itu lucu juga, tapi ya puji Tuhan. Terima kasih Pak Made sudah bersedia untuk melayani kami pada pagi hari ini. Sebenarnya beliau bulan April yang lalu, tapi rupanya miskomunikasi ya, jadi akhirnya di reschedule dan beliau bisa hari ini. Tidak ada yang kebetulan, pasti ada maksud dan rencana Tuhan di balik semuanya itu. Saya tidak perlu berpanjang-panjang, saya mempersilahkan namanya Bapak Pendeta Made untuk menyampaikan firman Tuhan. Ini aja cukup. Saudara tahu apa artinya nengah? Made sebenarnya. Begini, orang Bali itu anak pertama lahir, pasti depannya, ini untuk orang kebanyakan, bukan yang kasta tinggi-tinggi, orang kebanyakan itu anak pertama lahir bisa bernama Wayan, Gede, atau Putu. Wayan itu wayah tua, Gede itu paling besar. Putu itu pucuk yang pertama muncul. Yang ketiga, saya loncat, yang ketiga Nyoman. Nyoman itu nom itu muda. Orang Bali dari dulu punya keluarga berencana itu 3. Nah, yang pertama besar Putu Gede Nyoman, Putu Gede Wayan, yang terakhir Nyoman, yang di tengah ini medium. Medium itu Made. Karena Made di tengah, maka dipanggil juga Nengah. Jadi Nengah itu Made. Jadi worship leader adalah seorang Made, pengkhotbah Made, gembala juga Made. Hari ini Made semua. Kiranya Tuhan memberkati persekutuan kita ya. Saya merasa bukan kebetulan. Ini bukan pertama kali saya menginjakkan kaki di tanah ini. Tahun 77 kalau bukan tahun 78, seorang anak remaja dari gereja di sini ikut di gereja yang saya layani waktu itu di Xuan Tao Tang, namanya gereja berbahasa Guangdong ya, di Jalan Gang Murni, Gang Kemurnian sini, Gang Mangga. Dia ikut kebaktian di sana, jadi kami besuk ke sini. Maka saya tahu tempat Cibunar ini. Pendeta Halim juga sering mengundang saya untuk camp anak-anak sekolah dari sekolah Yusuf. Jadi saya juga kenal dengan pemilik sekolah itu. Lalu kami sering camp, saya sering kali berbicara di tengah-tengah anak-anak sekolah. Jadi saya dengan GBI di sini rasanya bukan asing, walaupun khotbah mungkin baru pertama kali. Tapi mengenal gereja ini, pendirinya dan beberapa hal menyangkut itu bukan pertama kali. Dan saya percaya Bapak Gembala tadi katakan ini bukan satu kebetulan. Bagi Tuhan tidak ada yang kebetulan. Nah, karena itu saya merasa ada sesuatu yang Tuhan maksudkan bagi kita berkumpul pada hari ini di sini. Renungan firman yang akan kita baca, saya akan ambil dari 2 Korintus pasal 12, mulai ayat 8 sampai dengan ayat 10. Berbunyi begini, tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Backgroundnya adalah Paulus menasihati orang Korintus yang menghadapi pergumulan banyak hal. Di antaranya saling menonjolkan diri, lalu dia mengatakan tentang hal itu, tentang hal karunia dan sebagainya. Aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Artinya karena dia berseru kepada Tuhan 3 kali. Kenapa dia berseru? Karena ada duri di dalam dagingnya. Lalu dia berseru kepada Tuhan, minta Tuhan angkat duri itu, tapi 3 kali berseru utusan iblis itu supaya mundur daripadanya, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan,
di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ayat 9 kita perhatikan lagi sekali. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saya ingin mengambil tema cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dalam terjemahan lama mengatakan anugerahku cukup bagimu. Itu dalam terjemahan Mandarin justru mengadakan tambahan lagi. Ada yung belakangnya. Kamu boleh pakai, tidak habis. Kalau kita punya gudang isinya 1000, ambil 1 kurang akhirnya berkurang terus dan bisa tekor. Tapi anugerah Tuhan kita pakai terus, cukup bagiku kata Tuhan, cukup bagimu kata Tuhan buat kepada Paulus. Dia 3 kali minta supaya Tuhan angkat duri dalam dagingnya. Saya berpikir dan saya bukan menafsirkan, tapi saya yakin 3 kali di sini bukan berarti sekali pagi, siang sekali, sore sekali, sudah 3 kali. Enggak. Pasti 3 kali mempunyai arti 3 periode, 3 masa. Mungkin 1 kali bisa 1 minggu atau 2 minggu, kemudian terus 3 kali berturut-turut. Tetapi Tuhan seperti tidak mendengar. Seperti Tuhan keep silence, tidak mau tahu, sudahlah. Tapi tidak. Pada kalimat terakhir Tuhan pada kali terakhir Tuhan berkata, cukuplah anugerahku bagimu. Anugerah saya cukup bagimu. Di situ Paulus tidak lagi minta supaya duri itu diangkat. Mungkin dia berpikir lebih bagus ada duri dan ada anugerah yang cukup daripada tidak ada duri dan tidak ada anugerah yang cukup. Ada maksud Tuhan untuk memberikan duri di dalam daging Paulus itu. Nah, saudara, kalau kita merenungkan apa yang Paulus katakan itu, kita berhenti di sini, kita bertanya, dalam hal apa anugerah Tuhan cukup bagi Paulus? Pertama, anugerah Tuhan cukup untuk menyelamatkan. Cukup untuk menyelamatkan. Saya katakan demikian karena melihat background daripada Paulus ini, seorang Yahudi, seorang berguru pada Gamaliel, seorang mempunyai kemampuan yang bagus, ahli dalam banyak hal. Kalau kita melihat dia ahli ini, ahli itu dan sebagainya, begitu dahsyat. Dan dia seharusnya posisi sudah bagus. Tetapi oleh karena ambisinya dan pemahamannya tentang keselamatan hanya dengan lakukan Taurat saja, maka dia berusaha keras untuk menghancurkan agama Kristen yang baru muncul pada waktu itu. Dia begitu ambisi. Dia berusaha untuk menghancurkan. Orang-orang dicari kemana-mana untuk dihancurkan, dibunuh, atau mungkin juga dipenjarakan banyak. Yang kita jelas lihat adalah kasus Stefanus. Ketika jadi raja batu Saulus, nama lamanya Saulus, ada di situ. Apa yang kemudian kita saksikan di sini? Dia tidak cukup merasa untuk di Yerusalem saja. Dia terus ekspor revolusinya, atau peperangannya ini sampai ke Syria, ke ibu kota Damaskus. Dan pada waktu dia berjalan dengan rombongan, dengan ada pengesahan surat dari pemimpin agama di Yerusalem, pergilah dia ke Syria. Begitu sampai ke Damaskus itu, Alkitab mengatakan maka suatu cahaya memancar dari langit. Cahaya memancar dari langit, dan itu cahaya begitu gemilang. Ini bukan malam hari. Kalau drama malam hari ada cahaya tiba-tiba bisa mengagetkan. Ini tidak, ini siang hari bolong. Tapi ada cahaya yang lebih cemerlang daripada cahaya matahari. Sehingga Saulus dengan teman-temannya melihat cahaya itu dan Saulus jatuh ke tanah. Artinya cahaya terang itu melampaui cahaya matahari, jauh melampaui. Jatuh ke tanah karena hanya setinggi itulah Saulus itu, tidak lebih dari tanah. Dan satu suara bertanya, Saul, Saul, apa sebab kamu menganiaya saya? Tadi dia tahu bahwa ini cahaya Tuhan, gak ada cahaya cemerlang seperti ini. Dan sekarang dia mendengar suara, pasti ini suara Tuhan, tapi Tuhan yang mana? Karena itu dia bertanya, siapa engkau ya Tuhan?
Dia nggak bertanya, siapa engkau? Nah, siapa engkau? Ya Tuhan. Dia tahu itu Tuhan. Tapi Tuhan yang mana? Bukankah Tuhan saya membela Tuhan? Saya hidup bagi Dia. Saya berevolusi atau berbuat sesuatu bagi Dia. Beramal bagi Dia. Jihad bagi Dia. Tetapi Tuhan yang mana? Maka dia bertanya, siapa engkau? Ya Tuhan. Disitulah dia mendengar jawaban. Akulah Yesus yang kau aniaya. Waktu dia mendengar nama Yesus, maka di situ dia mulai mengingat. Dia menganiaya orang Kristen, tapi sekarang Yesus mengakui dirinya yang dianiaya. Ternyata bahwa Yesus dengan orang Kristen tidak pernah berpisah. Tadi kita mengatakan Immanuel, God be with us. Tuhan bersama-sama dengan kita. Tiap kali kita menyanyikan Immanuel, ingatlah Tuhan bersama-sama dengan kita. Bukan kita yang menyebut, Tuhan yang mengakui aku yang kau aniaya. Yang dianiaya memang orang-orang beragama Kristen, orang-orang Kristen. Tetapi yang sebenarnya dia aniaya adalah Yesus sendiri. Itu penghiburan yang bagus bagi kita. Kalau kita mempelajari sengsara orang-orang di luar Indonesia, di Indonesia sebenarnya seperti tidak begitu ada masalah. Tapi di negeri lain, Korea Utara, ada di Afrika sekarang, Nigeria dan sebagainya. Begitu orang Kristen teraniaya sekali, dikubur hidup-hidup dan sebagainya. Gereja yang saya layani namanya Gereja Santapan Rohani Indonesia. Aslinya itu namanya Lingliang Tang, dimulai dari Tiongkok di sana dan kemudian menyebar ke Indonesia. Gereja ini juga pada zaman dulu setelah tahun 49 di Tiongkok mengalami siksaan yang beratnya luar biasa. Satu kali mungkin tahun 84, 83 saya ketemu dengan seorang tokoh namanya Richard Wurmbrand dalam satu konferensi di Washington di sana. Ketemu dengan dia, saya cari waktu ngobrol dengan dia. Dia adalah pembuat majalah yang berjudul Tortured for Christ, disengsara bagi Kristus. Banyak sejarah-sejarah yang membuat saya sangat terharu membacanya. Ketemu dalam kongres, saya ngomong. Dia membicarakan penderitaan yang dia alami dan orang-orang yang orang Kristen yang alami di situ. Seperti cerita biasa. Tapi saya nggak sanggup mendengarnya. Begitu sengsaranya. Saya nggak sanggup, dia biasa saja. Saudara, pengalaman seperti itu, mereka bukan menganiaya orang Kristen. Mereka menganiaya Kristus. Immanuel, Yesus bersama-sama. Dan disitulah kemudian Saulus mengerti, nama-namanya Saulus. Dia mengerti bahwa Tuhan yang benar, bukan Tuhan yang dia bela. Tetapi Tuhan yang sendiri datang ke dalam dunia ini. Kita akan merayakan Natal. Tadi saya khotbah di sebuah gereja, pohon Natalnya bagus sekali. Hiasannya bagus. Saya terpikir sudah suasana Natal mengingatkan kita Allah datang ke dalam dunia ini. Sebenarnya tidak ada keharusan bagi Yesus datang ke dalam dunia. Tidak ada yang bisa mengharuskan dia. Siapa yang mengharuskan dia? Tapi dia sendiri dengan kasihnya datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Kisah ini kita akan banyak lebih renungkan di hari-hari mendatang ini, menjelang Natal ini. Bagaimana Allah sendiri menampakkan dirinya. Jadi kita bukan menyembah manusia jadi Allah seperti yang dituduhkan orang ya. Gimana kalian tahun 300-an baru percaya mengangkat Yesus jadi Allah? Tidak. Bukan kita menyembah Yesus jadi Allah. Tapi Allah jadi manusia. Kita menyembah Allah yang jadi manusia, bukan manusia yang jadi Allah. Dan disitulah keindahannya, dan Saulus mengerti itu. Allah datang menyelamatkan dia. Ternyata keselamatan bukan dengan upaya, berjerih payah, memberontak, membunuh orang. Bukankah hari-hari ini ada agama yang menyatakan membunuh orang yang tidak seagama adalah ibadah. Ibadah bagi mereka. Halal darahnya dan sebagainya. Tetapi pada waktu Saulus yang mempunyai konsep yang sama dengan itu, mengalami peristiwa ini, di situ matanya terbuka melihat. Ternyata keselamatan itu bukan
dengan berbuat seperti itu, fanatik kepada agama, tidak. Tapi dengan membuka hati dengan anugerah Yesus, anugerah Tuhan diberikan kepada kita, kita terima dia karena Tuhan sendiri yang sudah memberikan jalan keselamatan. Dalam dosa, dalam status manusia berdosa, tidak ada manusia bisa mencari Tuhan. Sejak awal demikian. Ketika Adam Hawa jatuh dosa, bukan Adam yang berseru, Tuhan, Tuhan saya hilang, cari di mana Tuhan, di mana Tuhan, tidak mampu. Total depravity, kerusakan total manusia itu membuat manusia tidak bisa, tidak mampu mencari Tuhan. Mencari Tuhan aja tidak mampu, apalagi mau berbuat baik kepada Tuhan. Maka Adam dicari oleh Tuhan. Bukan Tuhan yang hilang yang harus dicari, tapi manusia yang hilang yang Tuhan cari. Inisiatif datang dari Tuhan untuk menyelamatkan manusia dengan cara yang begitu khusus. Kita lihat, tidak ada agama lain, kepercayaan lain yang bisa melihat keunikan kebenaran ini. Manusia semua berdosa, semua orang tahu. Tapi bagaimana bisa menjadi diselamatkan? Ada yang mengatakan dengan cara begini, dengan cara begitu. Tetapi hanya kebenaran di dalam Alkitab yang Tuhan wahyukan itu membenarkan bahwa bukan manusia yang cari Tuhan, Tuhan yang cari manusia. Sebab yang berdosa manusia, upah dosa maut, semua manusia harus mati. Perlu satu orang menebus. Tapi siapa? Dan penebus itu mempunyai dua syarat. Satu, harus manusia. Kedua, harus suci. Kenapa harus manusia? Sebab yang ditebus adalah manusia. Kenapa harus suci? Kalau dia bukan suci, dia berdosa, mati, dia hanya membayar upahnya sendiri, menerima upahnya sendiri. Upah dosa itu maut karena firman Tuhan. Jadi tidak ada yang aneh. Kalau orang mati ya memang mati berdosa. Tapi sekarang harus ada seorang yang suci dan dia harus manusia. Cari manusia banyak di dunia, begitu banyak manusia di dunia. Tidak satu yang suci. Kita ke surga, suci, tapi tidak satu manusia. Maka maka Tuhan sendiri yang dengan caranya, dengan inisiatifnya Tuhan datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Dia yang suci. Dia yang Tuhan sendiri adanya menjadi manusia. Apakah tidak mungkin? Bukan tidak mungkin. Menjadi apa Tuhan tidak bisa? Dia bisa jadi manusia. Karena dia kerjakan ini sehingga bagi kita ini suatu hal yang luar biasa pekerjaan Tuhan. Dan Saulus melihat ini, ternyata keselamatan hanya oleh anugerah. Saya mau bersaksi sedikit. Waktu saya pulang dari belajar belajar pertama dulu, pulang dari luar negeri, datang ke Indonesia, ke tanah air, banyak mahasiswa mengundang saya melayani di kampus-kampus di Jakarta, Bandung, Bogor, Cirebon, dan sebagainya. Tapi ada satu pertanyaan setelah ceramah atau khotbah, ada ruang tanya jawab. Ada satu pertanyaan yang sama. Bagaimana Anda sebagai putra Bali kok bisa jadi pendeta? Jadi Kristen aja jarang katanya. Itu konsep mereka seperti itu. Saya hanya bisa menjawab oleh anugerah. Tidak ada jalan lain. Dulu pernah ada misionaris Belanda datang ke Bali Utara. Gembala Sidang, saudara pasti tahu hal ini. Datang ke sana memberitakan Injil dengan konsep Belanda sehingga tidak ada orang Bali yang bisa menerima Injilnya. Harus bisa pakai dasi, makan sendok garpu dan sebagainya. Sementara petani-petani yang rakyat petani itu hasil buminya lebih, berasnya lebih diambil oleh Belanda, mana bisa. Tapi bertahun-tahun lewat, tidak ada yang bisa menerima Injil. Kecuali satu kacungnya yang bernama I Gusti Karangasem. Dia mau dibaptis. Prosesnya panjang untuk mempersiapkan dia dibaptis. Sampai akhirnya pada waktu dibaptis, pemimpin agama di situ marah, datang membawa pisau.
pisau ini minta darah. Either apakah darahmu atau darah pendetamu, terserah. Tidak akan mau kembali sebelum dapat darah. Orang ini ketakutan dengan bagaimana kemudian akhirnya dia bunuh pendeta itu. Matinya seorang Belanda pada zaman itu menghebohkan bukan saja orang-orang Belanda, pemimpin-pemimpin Belanda di Indonesia, sampai ke negeri Belanda. Keluarlah peraturan, Bali tidak boleh diinjili. Seperti tertutup. Tidak bisa lagi. Tapi Tuhan bukan Tuhan yang bodoh. Tuhan kita bukan Tuhan yang tidak mempunyai kreativitas. Tuhan kita penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan. Ada seorang yang memiliki percetakan, zaman dulu punya percetakan itu kaya sekali. Dari Amerika pindah ke Kanada. Seorang anaknya bernama Robert Alexander Jeffrey menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Kemudian pergi ke Tiongkok, ke daerah selatan, daerah Guangdong. Nah, di situ dia melayani lama, bahasa Indonesia, bahasa Cantonese, Guangdongnya bagus, Mandarinnya bagus, Inggrisnya pasti. Kemudian dia pergi ke Asia Tenggara, Filipina dan sebagainya, datang ke Indonesia. Dia melihat begitu banyak orang Tionghoa di Indonesia, tidak ada yang menginjili, bahkan gereja-gereja banyak yang tidak ada hamba Tuhannya. Dia balik ke Tiongkok. Di Tiongkok dia umumkan siapa yang tertarik untuk datang ke Indonesia. Banyak hamba Tuhan mendaftar dan ikut. Dibawalah mereka ke Makassar. Mereka sudah punya basis di situ waktu itu. Di Makassar kemudian didoakan, mereka diutus. Ada yang diutus ke Bogor, Bandung maksud saya, ke Bandung. Dan kalau pernah mendengar gereja Sidang Kristus di Bandung, di Bogor dan juga di Sukabumi, itu hasilnya. Kemudian dikirim juga ada yang ke Malang. Kalau pernah mendengar namanya Kok Wai Putau Tuan, itu dia hasilnya. Pernah mendengar termasuk gereja Santapan Rohani yang kami layani, itu juga hasilnya. Dan ke Bali, seorang hamba Tuhan bernama Chen Tao Sing atau Chang Tohang dipanggilnya, bahasa Guangdongnya. Pendeta Chang Tohang ini mau ke Bali, tapi izin nggak dapat karena nggak boleh diinjili lagi. Tapi kemudian dengan caranya diminta supaya boleh mendapat izin untuk menginjil di kalangan orang-orang Tionghoa saja, dapat izin. Datanglah dia ke Bali, bukan di Singaraja tapi di Denpasar. Denpasar dia memulai pelayanan, dan di Bali waktu itu pun orang kawin campur Chinese dengan lokal sudah banyak. Akhirnya suami masuk gereja, istri di luar enggak boleh masuk. Akhirnya masuk campur banyak. Yang ini yang menerima Tuhan Yesus sebarkan kepada yang lain, keluarganya banyak di desa-desa masuk percaya Tuhan Yesus. Dan pada waktu itu agak radikal. Percaya Tuhan Yesus, semua penyembahan, semua bentuk patung semua dibongkar, dihancurkan. Ribut. Di banyak tempat terjadi kontras. Ada yang punya sawah, air ditutup. Yang sudah kering dibakar, ada yang punya bayi dimakamkan, dibongkar lagi, dibawa dengan pelepah pinang, ditarik, taruh di rumahnya, jangan dimakamkan di sini, tidak boleh. Ribut begitu, Belanda kaget, loh kok begini? Loh sudah dilarang PI kepada orang-orang lokal, kenapa banyak yang percaya? Mereka Belanda mengambil inisiatif, kumpulkan mereka, dibuang, nah, istilahnya dibuang kalau sekarang. Zaman itu sebenarnya dibuang. Tapi istilah yang dipakai dipindahkan, direlokasi ke Bali bagian barat, ke satu daerah yang namanya Alas Angker. Alas itu hutan angker. Ada harimaunya, ada nyamuk malarianya, dan banyak roh-roh yang mereka katakan gentayangan. Tidak seorang raja tidak berani ke sana. Hanya ditaruh di situ, harap mereka semua mati. Kalau mati, ya sudah selesai. Tetapi jangankan mati, sakit pun nggak ada. Itu dibabat menjadi sebuah desa yang bagus, yang namanya Blimbing Sari. Satu-satunya desa Kristen di Bali bagian barat. Sudah ada dibangun gereja, dibangun sekolah, rumah-rumah sederhana sudah ada semua.
Dan disitulah saya lahir. Saya bukan orang metropolitan. Saya tidak pernah malu mengaku sebagai lahir di kampung, di desa, berdampingan dengan hutan. Habis desa itu hutan sudah. Dan di situ saya lahir, dari kecil biasa dengan kekristenan. Pagi-pagi jam 5 semua keluarga duduk di ruang tamunya dengan lampu minyak tanah, lampu templok, kumpul di situ, menyanyi, memuji Tuhan, membaca firman, berdoa. Selesai berdoa, Bapa terima kasih, Bapa terima, dan seterusnya, baru bekerja. Semua seperti itu. Sore hari, begitu jam 6, ada bukan kentongan dipakai, tapi gong kecil, tawa-tawa, tong-tong keliling di rumah pendeta, keliling kemana-mana, supaya kedengaran kemana-mana. Begitu kedengaran suara gong kecil itu, semua penduduk dimanapun dia berada berhenti. Kalau bertetangga dengan orang yang sebelah ada di kebun sebelah, berkumpul berdoa bersama, mengucap syukur. Sudah itu baru pulang. Ada yang nginep di kebun dan sebagainya. Saudara, menyebutkan bahwa saya lahir di lingkungan seperti itu, saya tidak cukup hanya berdoa di rumah. Pagi-pagi jam 5, kadang-kadang sebelum jam 5, saya lari ke gereja. Masih gelap, tidak ada aspal, tidak ada listrik. Orang bilang hantu-hantu banyak. Saya lari ke gereja, kira-kira ada 300 meter kira-kira jauhnya, mungkin kurang. 300 meter jalan atau lari. Berdoa sama-sama di gereja, berlutut bersama-sama. Begitu selesai berlutut, Bapak terima kasih, pendeta datang tepok saya, anak yang menang, anak yang menang. Saya menghafal ayat dari kecil, sudah biasa banyak ayat yang kami hafal. Waktu itu saya masuk gereja yang namanya Kemah Injil, sama-sama dengan Pak Nengah. Gerejanya sama. Bapak pendeta yang membawa Injil ke daerah beliau juga dari situ asalnya, dari gereja yang sama. Dan begitu begiatnya memberitakan Injil. Jadi anak yang menang. Tapi pada satu waktu saya harus pindah ke Denpasar untuk sekolah. Di sekolah dan di gereja saya begitu menonjol, saya dikirim ikut sebuah Teenagers Bible Camp di Batu, di sebuah daerah di Selekta, Batu Malang, Jawa Timur. Bulan Desember, itu tahun 66, habis G30S. Hadir di situ, saya pikir orang bisa apa, saya bisa kok. Saya khotbah pun sudah bisa. Orang berdoa, saya bisa panjang doa, bisa nyanyi, bisa ayat hafal. Sombongnya luar biasa. Tapi waktu pendeta menegaskan, keselamatan bukan karena engkau jadi orang Kristen, bukan karena orang tuamu Kristen, bukan karena aktif di gereja. Saya pikir apa iya? Kemudian ditantang anak-anak remaja untuk terima Yesus. Di situ saya baru sadar, keselamatan bukan karena agama, bukan karena aktivitas. Dan di situ saya belajar satu hal yang merubah arah hidup saya untuk selama-lamanya. Di situ saya baru mengerti keselamatan dalam Yesus. Saya buka hati, saya terima Tuhan Yesus. Begitu saya terima Tuhan Yesus, saya begitu sukacita. Itu khotbah terakhir, itu kesaksian itu malam terakhir. Dan malam itu saya bersaksi, sekarang saya mati. Sekarang saya ke sorga. Haleluya, puji Tuhan. Tetapi saudara, saya ingin katakan bahwa keselamatan itu bukan orang bagaimana kita fanatik beragama. Tapi oleh karena anugerah Tuhan. Anugerah itu apa artinya? Anugerah itu sesuatu yang kita terima yang sebenarnya kita tidak layak terima. Tidak layak terima tapi dikasih. Itu anugerah. Rahmat beda lagi, sisi yang lain daripada anugerah. Apa yang kita layak terima, Tuhan tidak kasih. Harusnya kita terima hukuman, tapi Tuhan tidak hukum. Itu namanya rahmat. Mercy. Grace and mercy always go together. Grace, anugerah, dan rahmat selalu berjalan berdampingan. Anugerah kita harus terima, tidak layak. Anugerah kita tidak layak menerima anugerah itu, tapi Tuhan beri. Hukuman kita layak terima, Tuhan tidak beri, itu rahmat Tuhan, mercy. Dan saudara sekalian, kita renungkan kembali hidup kita. Tahun ini akan berlalu dan kita meneruskan jalan hidup. Tapi apakah kita sudah seperti Saulus,
Waktu dia melihat anugerah itu menyelamatkan, bukan kebanggaan oleh karena saya beragama, saya rajin dan sebagainya. Itu bukan. Keselamatan oleh anugerah, dan anugerah cukup, jangan anugerah tambah ya. Anugerah tambah ini, tambah itu, tidak. Di sini tidak ada tambahan apa-apa. My grace is sufficient. Sufficient for you itu, sufficient itu sempurna, lengkap buat kamu. Gak perlu ditambah apa-apa lagi. Hanya dengan anugerah kita diselamatkan. Maka Saulus kemudian berhenti. Tidak lagi berdoa untuk apa yang terjadi. Apa yang Tuhan berikan terjadi dalam anugerah. Ada kelimpahan, anugerah. Kesukaran, anugerah. Aniaya, anugerah. Karena itu kita mempunyai cara pandang yang baru tentang hidup ini. Yang pertama, anugerah Tuhan cukup untuk menyelamatkan kita. Yang kedua, anugerah Tuhan cukup untuk mengampuni kita waktu kita jatuh dosa. Waktu kita diselamatkan jadi orang Kristen, mungkin dibuktikan dengan baptisan atau apa saja bentuknya. Biasanya baptisan, saya nggak membedakan masalah baptisan selam atau percik. Karena hal itu bukan yang esensial, tapi yang non-esensial. Banyak perbedaan jadi masalah, tapi yang esensial harus sama. Yesus Tuhan, Alkitab firman Allah, keselamatan Allah Tritunggal, itu tidak boleh berubah. Tapi soal cara perjamuan kudus seminggu sekali apa sebulan sekali, apakah harus pakai satu cawan apa banyak cawan, itu hal yang non-essential. Nah karena itu, pada waktu kita diselamatkan lalu dibuktikan dengan baptisan umpamanya, bukan jaminan kita tidak akan bisa jatuh dosa lagi. Sudah tahu, semakin seorang bersungguh-sungguh ikut Yesus, setan akan semakin sungguh-sungguh menyerang. Tapi kalau sudah main-main ikut Yesus, oh itu main-main gak usah diperdulikan. Waktu kecil kita suka main apa-apa, dagang-dagangan, ada guru-guruan, sekolahan ya. Apa yang kita buat, orang tua lihat kita, gak usah peduli, anak kecil main-main kok. Tapi kalau sungguh-sungguh umpamanya, jual dagang-dagangan pakai uang ratusan ribu atau 50.000, wah nggak bisa main-main ini. Setan juga begitu. Waktu kita sungguh-sungguh cari Tuhan, kita sungguh-sungguh percaya Tuhan, setan akan sungguh-sungguh hantam. Karena saya nggak berani mengatakan percaya Tuhan Yesus semuanya akan beres, semua akan lancar. Nah, bukan itu poinnya. Setan kalau menyerang, Tuhan izinkan menyerang, ada kebaikan untuk kita. Anugerah Tuhan ada maksudnya buat kita. Nah sekarang yang saya mau katakan, apa tandanya seorang Kristen sejati jatuh dosa? Apa tandanya? Nggak bisa bilang haleluya, nggak bisa begitu. Nggak bisa bilang amin. Nggak bisa panggil nama Tuhan. Apa itu? Bukan. Kalau pendeta jatuh dosa, apa nggak bisa khotbah? Oh salah. Banyak pendeta jatuh dosa bertahun-tahun, tapi korbannya kuat sekali dan memanggil orang bertobatlah, bertobatlah. Banyak. Itu bukan tanda, saudara. Tanda seorang Kristen sejati jatuh dalam dosa, ada satu tanda yang pasti. Saya harus landaskan dengan pemahaman teologi. Waktu orang percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus tinggal di dalam orang itu, memeteraikan orang itu. Jadi tidak lagi berjalan sendiri, tapi berjalan bersama Roh Kudus. Roh Kudus berjalan bersama-sama dengan seperti kabel, positif negatif. Semua kalau jalan sejajar, nyala semua dengan bagus. Tapi ada satu waktu di mana bersilang. Saudara berkata, masa harus begini? Enggak, orang semua begini kok. Maka saya tampil aneh sendiri. Enggak, saya mau ikut yang lain supaya bisa klik sama teman-teman. Hanya setelah lakukan itu, Roh Kudus katakan jangan. Saudara paksa bersilang. Waktu bersilang seperti ini, seperti kabel positif negatif tersentuh, alarm berbunyi. Kalau di barat banyak rumah dengan alarmnya. Alarm berbunyi. Maka Roh Kudus pasti memberitahu saudara. Waktu berpikir akan berbuat dosa, Roh Kudus sudah kasih tahu. Jangan. Oh tapi Tuhan, semua orang begini kok. Orang berpacaran, punya anak muda-mudi. Oh, enggak harus orang seiman. Temanku itu tidak seiman, enggak apa-apa kok, jalan bagus. Artis itu dengan suami istrinya enggak seiman, enggak apa-apa kok. Lalu apa yang terjadi? Sudah tempuh jalan itu. Lalu sudah jatuh dalam dosa.
Waktu jatuh dalam dosa itu, seringkali disitulah Roh Kudus memberi alarm. Kau jatuh dosa. Saya masih ingat waktu sekolah di Singapura dulu, ketika dosen memberikan tugas supaya meringkas buku sejarah misi satu tokoh. Saya lupa, sampai hari seminggu terakhir, baru ingat, pergi ke perpustakaan hanya tinggal satu buku yang tebel. Wih, kapan bacanya ini? Kapan meringkasnya jadi 3 halaman katanya. Aduh, ngeri. Tapi nggak ada pilihan lain, saya ambil. Begitu saya ambil, saya baca buku yang tebal, terasa menjadi tipis sekali karena indah sekali. Mengenai seorang tokoh yang bernama John Sung. Sung Sang Chie Pus. Dia seorang misionaris yang luar biasa. Dan waktu saya baca itu satu hal yang menarik sekali. Dia sering khotbah dengan baju jas Tiongkoknya, dia gantungkan satu kelenengan di sini. Kalau dia khotbah, dia tegur dosa, tuding-tuding orang, kau bos, pergi kemana-mana, nginap di hotel, jangan berdosa, dengar, ding-ding-ding dibunyikan kelenengannya. Dia sopir, kau kemana-mana, turun di mana, jangan berbuat dosa, ding-ding dibunyikan. Lalu dia katakan, ini alarm, ini suara Roh Kudus katanya. Kau berbuat dosa pasti kau ditegur. Hai, itu berbuat saya. Wah, indah sekali. Kalau kita berbuat dosa, alarm itu pasti berbunyi. Kalau tidak rasa bunyi, mungkin nggak ada alarmnya. Artinya sudah belum pernah terima Tuhan Yesus. Kalau belum terima Tuhan Yesus, berbuat dosa aman, nggak ada teguran. Tapi kalau sudah pernah terima Yesus, sungguh-sungguh Roh Kudus ada di hatimu. Begitu berpikir tentang dosa, begitu suami berpikir serong, begitu istri mulai berbuat jahat di belakang, begitu anak mulai berontak kepada orang tua atau mertua, di situ Roh Kudus berbunyi. Dia berbunyi. Satu-satunya cara untuk bisa mendiamkan alarm itu yaitu 1 Yohanes 1 ayat 9. Jikalau kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil mengampuni dosa kita. Bukan doa semalam suntuk, bukan beri persembahan Natal yang besar, atau memberikan buat misi, bahkan ikut mission trip, itu bukan menyelesaikan. Tapi hanya satu cara, mengaku dosa. Waktu kita mengaku dosa, Tuhan ampuni. Tapi jangan main-main, mengaku formalitas saja. Mengaku dengan sungguh-sungguh, Tuhan gak boleh dipermainkan, dan gak bisa dipermainkan. Akui dengan jujur di hadapan Dia, Tuhan mengampuni. Daud berdosa, dia sembunyikan. Nggak bisa. Dia berkata kemudian, selama aku menyembunyikan dosaku, tulang-tulangku berantem. Nggak bisa, saudara. Jadi yang kedua, anugerah Tuhan cukup untuk mengangkat kita kembali, menyucikan kita dari dosa. Yang ketiga, anugerah Tuhan cukup untuk kita menghadapi pergumulan dalam hidup ini. Saya sudah duduk di sini baik-baik, tapi tiap orang punya pergumulan masing-masing. Dan jangan berharap jadi Kristen lepas daripada pergumulan. Dulu saya suka mendengar orang berdoa, Tuhan kami datang dengan banyak beban, biarlah kami pulang dengan bebas tanpa beban. Seolah-olah Tuhan itu hanya angkat beban dan tidak punya maksud, rencana untuk apa Dia beri beban dalam hidup kita. Tuhan punya rencana atas segala hal. Ini renungan yang bisa panjang hal ini. Tapi saya singkat dengan mengatakan, kalau Tuhan memberikan beban kepada kita, tidak akan Dia berikan beban melampaui kemampuan kita untuk menanggung. Kalau kita bisa menanggung, Tuhan kasih itu. Pak Halim yang saya kenal, beliau seorang guru. Seorang guru tidak akan memberikan ujian melampaui apa yang pernah diajarkan. Seorang guru tahu kemampuan anak-anak sampai di mana dan ujian-ujian sampai di situ. Kalau Bapak duniawi aja tahu, masa Bapak di surga tidak ngerti? Dia jauh lebih tahu. Karena jangan mengeluh. Jangan mengeluh kalau pergumulan apapun. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, berarti Tuhan tahu sudah kuat menghadapinya. Jangan menyerah. Hadapi. Anugerah Tuhan cukup. Yakinlah bahwa anugerah Tuhan tidak akan kurang. Karena Tuhan memberikan yang cukup bagi kita. Yang terakhir, anugerah Tuhan cukup bagi kita waktu kita pulang ke sorga nanti. Sebagai hamba Tuhan, saya benar-benar mengalami banyak hal yang kadang-kadang saya tidak mengerti. Kenapa jadi hamba Tuhan begini sulit ya? Saya selesai sekolah teologi dulu tahun 73.
Saya diutus ke Kalimantan Barat, sebuah gereja yang tidak pakai bahasa Indonesia, bahasa Hakka, Teochew, dan Mandarin. Di situ saya berada di tengah-tengah mereka dan saya harus bergumul di situ. Hari pertama saya merasa aneh dengan situasi ini. Kedua, saya pikir gak mampu saya hidup dengan cara orang-orang di sini. Hari ketiga saya hampir pulang. Dan kemudian pergumulan itu saya ingat apa yang saya katakan tadi. Saya tahu Tuhan memberikan saya kekuatan yang cukup. Saya bergumul, akhirnya saya mengambil keputusan. Sekali menyerahkan diri, seumur hidup serahkan diri. Dan itu waktu saya hadapi semuanya dengan kadang-kadang tidak tahu membedakan mana air mata dan air keringat. Begitu banyak, rasanya berat sekali. Ditambah lagi dengan latar belakang gereja yang selama itu ditangani oleh misionaris barat yang tidak menerima gaji dari gereja, tidak menerima fasilitas dari gereja. Jadi gereja tidak biasa memberi kepada hamba Tuhan. Pada waktu mereka harus pulang, tidak boleh di Indonesia, pemimpin-pemimpin gereja lokal berpikir, ngapain ngaji pendeta nggak ngapa-ngapain kok. Kalau saya di kantor, di toko saya tukang emas, dia kerja menghasilkan uang, lah ini pendeta ngapain? Jalan-jalan sana sini berkunjung, kelayar keluyur, besuk dibilang kelayar keluyur. Begitu saudara, betul. Jadi hamba Tuhan enak kamu ya. Kadang jadi hamba Tuhan itu susah sekali. Saya belasan tahun jadi jadi dekan untuk kemahasiswaan, mengalami banyak hal laporan. Hamba Tuhan masih muda dikirim, oh hamba Tuhan terlalu muda, ubun-ubunnya masih nyut-nyut katanya. Aduh, anak itu melapor, aduh susah jadi hamba Tuhan. Oke, kita kirim yang tua. Oh, ketuaan sudah mulai pikun katanya. Salah lagi. Lalu kirim yang rajin. Wah, berkunjung kemana-mana. Enak jadi hamba Tuhan. Keluyuran, akhir bulan, terima gaji. Salah juga. Dia dengar begitu, dia nongkrong di kantor. Bel dia angkat, pintu dia buka, dia kesal. Enak jadi hamba Tuhan ya, nongkrong aja di gereja. Serba salah saudara. Kalau hamba Tuhannya kurus, aduh malu-maluin gereja katanya. Seperti nggak kasih makan. Gemuk, salah lagi. Wah ini gelojoh katanya, pasti kurang berpuasa, kurang berdoa. Serba salah hamba Tuhan. Saya pernah menerima telepon jarak jauh, tengah malam. Karena saya kenal dengan hampir semua gereja Tionghoa di Indonesia, saya kenal dan mereka kenal saya. Pendeta tolong kenalkan kami hamba Tuhan ya. Itu tengah malam, saya sudah tidur sedikit, bangun lagi, masih belum jelas. Dari mana ini, saya tanya. Oh, dari pulau ini, dari gereja ini, kota ini. Waduh, mendengar itu saya langsung terkejut. Karena saya tahu dari cerita banyak orang bahwa gereja itu tidak bisa pakai hamba Tuhan lama-lama. 1 tahun itu sudah cukup lama. Ada yang sebulan, ada yang 3 bulan, 6 bulan. Paling lama setahun. Bahkan ada mahasiswa praktek di situ, tidak mau kembali lagi ke STT karena mengalami jadi hamba Tuhan. Begini modal jadi hamba Tuhan, dia nggak mau balik lagi. Wah, tapi saya bagaimana menjawabnya? Ya saya tanya, oke, hamba Tuhan yang bagaimana yang you perlu? Saya tanya. Oh, harus laki-laki. Kalau sudah laki-laki, jangan menikah dulu. Kalau sudah menikah, jangan punya anak dulu. Itu semua diatur sama dia ya. Jangan punya anak dulu. Harus pintar khotbah, bisa bahasa Indonesia, Mandarin, Inggris. Lalu bisa bergaul dengan semua tingkatan di gereja. Anak muda, remaja, pemuda, encim-encim, semua bisa. Lalu banyak lagi alasan ini. Dan terakhir dia mengatakan harus rela menderita. Nah ini. Cari yang seperti itu, di mana nyari ya? Saya juga bergurau bilang, saya kenalannya 2 orang. 1 sudah mati, 1 belum lahir, saya bilang. Nggak dijawab salah, dijawab bagaimana ya? Jawabnya begitu. Betul saudara. Seringkali hamba Tuhan, saya nggak bilang soal di sini ya, tapi pengalaman saya yang begitu banyak hamba Tuhan merasa berat sekali. Karena hal-hal yang tidak wajar dia alami. Tapi waktu kita pulang ke surga nanti, Tuhan akan beritahu semua air matamu tersimpan dalam kerbat. Tuhan ingat semuanya. Banyak hamba Tuhan dibicarakan di belakang loh saudara.
Kenapa saya katakan demikian? Saya katakan tadi masyarakat di mana saya lahir, masyarakat Kristen, pendeta itu sering sekali jadi bahan gunjingan. Khotbahnya begini salah, begitu salah. Jadi saya dari kecil nggak pernah menjadi pendeta, saya kasih tahu, nggak pernah menjadi pendeta. Mengapa? Saya punya cita-cita lain. Tapi waktu memikirkan pendeta, enggak. Pendeta itu serba tempatnya salah. Saya waktu kecil, mama mengasihi Tuhan. Kalau kita bikin sayur atau daging atau apa lebih, kita bikin kirim buat pendeta. Ada buah yang bagus, kirim buat pendeta. Lama-lama saya tanya, Ma apa-apa kok kirim sama pendeta? Saya yang bawa soalnya, jadi tiap kali bawa itu ingat, untuk apa kasih pendeta? Untuk sendiri aja rasanya kurang. Mama saya berkata, pendeta itu hamba Tuhan. Tuhannya tidak kelihatan, hambanya kelihatan. Oh, saya belum mengerti apa-apa, tapi mama saya mengajar pintar sekali. Tuhan tidak kelihatan, hambanya kelihatan. Rumahnya nggak kelihatan, gedungnya kelihatan, gereja maksudnya. Pekerjaannya tidak kelihatan, Tuhannya tidak kelihatan, pekerjaannya kelihatannya. Kalimat terakhir mengatakan, dan hamba Tuhan kita di sini tidak terima gaji. Langsung saya berkata, nggak mau jadi pendeta. Susah begini, bergantung sama orang. Tapi waktu Tuhan panggil saya tidak bisa berlari. Itu sebabnya saya berada di sini hari ini. Menyerahkan diri seumur hidup bagi Tuhan. Karena pada waktu saya akan meninggalkan dunia ini, saya bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan akan sebutkan mengapa hari itu perasaanmu pecah, teriris, air matamu terurai, engkau tidak bisa tidur oleh karena itu dan sebagainya, pergumulan banyak. Nah karena itu Tuhan akan jelaskan semua. Disitulah saya akan melihat, oh ternyata anugerah Tuhan cukup bagi saya. Karena itu mari kita awal dari awal. Pertama, anugerah Tuhan cukup untuk keselamatan. Yang kedua, anugerah Tuhan cukup pada waktu kita jatuh dalam dosa. Tuhan mengampuni kembali. Yang ketiga, anugerah Tuhan cukup untuk setiap pergumulan yang kita hadapi di bumi ini. Dan yang keempat, anugerah Tuhan cukup pada waktu kita pulang ke surga nanti. Di sini kita nggak melihat. Kita sudah memiliki hidup kekal, tapi belum ada di dalam surga. Hidup kekal dengan surga beda. Waktu kita percaya Tuhan Yesus, Yohanes 3:16 mengatakan yang percaya beroleh tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Sudah memiliki hidup kekal, tapi masih menghadapi pergumulan. Banyak hal yang susah. Begitu kita mati di surga. Karena itu ingatlah anugerah Tuhan cukup buat kita. Semua oleh anugerah. Seorang teman junior saya mengarang sebuah lagu, semua oleh anugerah, semua oleh anugerah. Saya merasa lagu itu menggema terus di hati saya. Dan kiranya juga menggema di hati saudara. Anugerah Tuhan cukup bagi kita. Amin. Mari berdoa. Tuhan, sudah kami dengar uraian sabda-Mu. Biarlah kiranya Roh Allah bekerja di hati kami, membuat kami mendalami, menghayati dan menghidupi firman yang sudah kami dengar. Anugerah Tuhan cukup bagi kami. Biarlah anugerah kami hidup dalam anugerah-Mu, sehingga tidak pernah kami menyesal atau kami bersungut-sungut. Kami berjalan dalam anugerah Tuhan sampai kesudahan kami menghadap Tuhan. Berkati gereja-Mu di sini, berkati gembala sidang-Mu di sini, berkati setiap pengurus, bagian-bagian, semua yang terlibat. Biar semua anggota jemaat di sini dengan karunia-Nya bersatu melayani Tuhan, hidup bagi Tuhan dengan anugerah yang cukup dari Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua diberkati Tuhan pada permintaan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih buat Bapak Pendeta Made Master yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita sama-sama akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat persembahan.
Saya mengundang petugas pundi-pundi untuk maju ke depan. Sebelum memberikan terbaik bagi Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas setiap anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bapa, kalau hari ini Tuhan, kami mendapat kesempatan kembali untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan Tuhan yang memberkati persembahan kami, Tuhan yang memberkati setiap hati yang memberi pada pagi hari ini. Buat kami Tuhan yang belum bisa memberi, biarlah Tuhan yang terus mempersiapkan kami Tuhan untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Dan bagi kami yang memberi, kami memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa selalu mengucap syukur. Haleluya, amin. Ingat kasih. Besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Haleluya, kita semua diberkati Tuhan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Ade Mastre. Bukan hanya beliau katakan kan baru kali ini ya, pertama ya Pak. Jadi bukan pertama dan terakhir tentunya. Pasti nanti ada kesempatan lagi untuk beliau melayani di tempat kita. Mari Bapak Ibu kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan sudah melawat kami mulai ketika kami memuji dan menyembah Tuhan, dan juga terlebih Tuhan Kau melawat kami melalui kebenaran firman-Mu. Kau menyapa kami, Engkau mengingatkan kami bahwa anugerah-Mu itu cukup, dan bahkan Tuhan anugerah-Mu itu tidak pernah berkurang. Sekalipun kami terus memakainya, tetapi akan terus saja cukup buat kami ya Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi itu boleh tertanam di hati kami, menjadi rema bagi kami pada pagi hari ini Tuhan, khususnya ketika kami ada di dalam pergumulan. Tuhan, anugerah-Mu itu cukup bagi setiap pergumulan kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, selalu ada maksud dan tujuan Tuhan. Dan anugerah-Mu itu cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Madi yang sudah Tuhan pakai
pada pagi hari ini untuk menyampaikan firman-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu, memberkati keluarga, memberkati pelayanan, memberi kesehatan dan kekuatan yang senantiasa prima, sehingga hamba-Mu selalu bisa melayani Tuhan dengan maksimal. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap pelayan Tuhan pagi hari ini yang ambil bagian di dalam pelayanan, baik WL, singers, para pemusik, juga tim multimedia, penyambut jemaat, para pendoa syafaat, pengumpul pundi-pundi, pembul kolekte, Tuhan, guru-guru sekolah minggu, para pembina remaja. Tuhan, Engkau memberkati mereka dengan berkat yang berlimpah-limpah seturut kekayaan rahmat-Mu di dalam Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Setiap anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari dalam ibadah, Tuhan, Engkau juga memberkati mereka. Engkau mengerti setiap pergumulan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini, biar firman-Mu yang sudah mereka dengar membuat mereka bersyukur, membuat mereka bersukacita, sebab di tengah-tengah pergumulan anugerah-Mu cukup bagi mereka. Anak-anak-Mu yang tidak bisa hadir dimanapun mereka berada, Tuhan, Kau tahu, Kau mengenal mereka. Tuhan memberkati mereka juga yang sakit, Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka. Mereka yang sedang ada dalam pergumulan, biar Tuhan memberi kekuatan kepada mereka, supaya mereka cakap untuk menanggungnya. Dan dengan demikian Tuhan, mereka sanggup menghadapi setiap apapun yang mereka hadapi. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati bangsa kami, memberkati pemimpin-pemimpin kami, baik presiden, wakil presiden, bahkan anggota kabinet, bahkan sampai pemerintahan yang paling rendah, RW dan RT. Tuhan memberkati khususnya juga untuk lingkungan atau RW, RT di mana gereja ini berada. Kami berdoa untuk mereka biar kesejahteraan Tuhan terjadi atas wilayah, atas lingkungan di mana kami berada ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Halim, Bapak rohani kami yang saat ini sedang ada di Sydney, Australia. Tuhan juga memberkati beliau, memberi kesehatan, memberi kekuatan kepada beliau ya Tuhan. Dan biarlah beliau boleh terus berbahagia, bersukacita bersama dengan anak-anak dan mantu-mantunya yang ada di situ. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan tinggalkan bait-Mu, kami kembali ke tempat kami masing-masing. Sebagaimana Tuhan menyertai ketika kami datang, demikian kiranya Tuhan menyertai ketika kami pulang. Lindungi kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya, kecelakaan dalam bentuk apapun, sehingga kami boleh tiba di tempat kediaman kami masing-masing dengan tidak kurang satu apapun dan penuh dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur. Mari sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, karena Dia menghadapkan dan menyinarkan wajah-Nya kepadamu. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, pulanglah engkau dengan membawa segala rahmat dan anugerah dari Bapa di dalam surga, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persetujuan yang manis dengan Roh Kudus memimpin dan menyertai saudara, mulai saat ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menyongsong kita semua di awan yang permai. Terimalah semua berkat ini dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya, yang diberkati katakan bersama-sama amin. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian Bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.